selamat datang kembali di podcast kami yaitu Bincang Santai bersama Ina. Semoga teman-teman yang lagi nonton atau dengerin podcast ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga tugas kuliahnya nggak numpuk ya. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangan teknologi itu luar biasa cepat ya teman-teman. Hampir setiap hari kita dengar tentang AI, coding, content creator, startup, sampai berbagai profesional digital yang makin diminati. Bahkan gak sedikit nih anak muda yang berlomba-lomba memilih jurusan yang berhubungan dengan teknologi karena dianggap peluang kerja yang besar di masa depan. Tapi di balik itu semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau semua orang mengajar teknologi, siapa yang akan mengajar dan menjaga seni dan budaya kita? Benarkah anak muda sekarang itu sudah nggak peduli sama budaya nih? Atau sebenarnya masih banyak anak muda yang diam-diam terus berkarya dan melestarikannya? Nah, di episode kita kali ini kita bakal ngobrol santai sekaligus membuktikan apakah anggapan itu benar atau cuma stigma semata. Karena hari ini kita kedatangan narasumber yang masih muda, masih aktif kuliah, aktif berkarya di dunia seni, dan memiliki kemampuan vokal yang luar biasa. Pokoknya episode kali ini tuh bakal seru banget deh. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini yaitu Kak Rifa. Halo Kak Rifa. Halo. Apa kabar nih Kak Rifa? Kabarnya baik. Astungkara ya. Terima kasih banyak ya Kak sudah mau meluangkan waktunya hadir di podcast ini. Jujur aku seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu kembali nih. Soalnya selama ini kita cuma bisa lihat penampilan seni dari handphone saja nih. Padahal di balik itu pasti ada cerita perjuangannya, bahkan mungkin kegagalan yang nggak banyak orang tahu kan. Iya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol santai aja ya Kak, jangan terlalu tegang. Mungkin dari kenalan dulu nih, boleh dong kita memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu mulai dari nama lengkap, asal daerahnya, sekarang kuliah di mana dan semester berapa, dan satu lagi mungkin kesibukannya sedang apa gitu. Oke. Jadi kenal nama aku Putri Fauzi Lestari, bisa panggil Rifa atau akrabnya orang-orang manggil Rifa ya. Aku berasal dari Tamblang tapi aku tinggalnya di Banyuning. Aku kuliahnya di Institut Negeri Pukuturan Singaraja. Terus aku ambil program studi Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu. Untuk kesibukan sekarang sih mungkin karena lagi masa-masa PKM ya, mungkin itu aja kesibukannya, dan aku lagi ngejalanin apa ya namanya, kayak bisnis, bukan bisnis sih, kayak kegiatan lain itu kayak aku punya production kecil-kecilan gitu. Mungkin yang sebentar lagi bakal pentas, mungkin latihan itu aja sih. Wah, keren banget ya Kak. Berarti selain aktif kuliah juga masih aktif kegiatan ya Kak? Iya. Kalau boleh tahu, apa sih yang pertama kali membuat Kakak jatuh cinta dan masuk ke dunia seni? Yang pertama kali membuat aku jatuh cinta ke seni itu mungkin kan datang dari hobi aku ya. Aku kan punya hobi nyanyi sama nulis puisi. Nah, dari situ aku jadi kayak tertantang nih ngelihat banyaknya krisis-krisis anak muda sekarang itu, kayak belum tahu banyak tentang budaya, belum tahu banyak tentang apa seni yang ada di Bali ini gitu. Terus aku memberanikan diri untuk mengambil jurusan Pendidikan Seni dan Budaya Keagamaan Hindu dengan tujuan supaya aku bisa menggabungkan antara kayak tadi Ina bahas teknologi ya, menggabungkan antara teknologi dengan kebudayaan gitu. Nah Kak, ada pertanyaan yang menurutku menarik banget nih. Sekarang kan anak muda tuh berlomba-lomba untuk masuk jurusan teknologi nih, bisnis digital, dan emang yang bersangkutan sama AI. Sementara justru kakak memilih prodi yang program studi seni budaya. Apa sih yang membuat kakak yakin itu masuk ke prodi itu? Pasti kan ada pikir-pikiran untuk apakah yakin Kak di prodi ini? Awalnya sih kurang yakin ya, karena kata orang peluang sekarang yang terbesar itu yang lebih
masuk ke teknologi gitu. Nah aku awalnya skeptis kayak aku bakal jadi apa ya kalau masuk di jurusan ini. Tapi dengan tekad aku yang udah bulat buat mau mengenalkan kebudayaan-kebudayaan gitu, jadi aku ya bisa dibilang 95% yakin. Berarti itu kan karena udah yakin nih Kak, apa itu emang cita-cita dari kecil atau emang baru setelah Kakak mempelajari ikut masuk ke seni baru yakin sama pilihannya untuk di seni? Kalau itu sih aku udah emang dari kecil pengen menjadi seorang seniman, khususnya sastrawan, tapi nggak sempat ngejangkau ke kuliah bahasa gitu, jadi kayak mungkin karena ya kalah ya nggak sempat itu, jadinya aku milih ke seni budaya secara meluas aja. Menurut Kakak masih ada nggak stigma kalau kuliah seni itu kurang menjanjikan dibanding jurusan lain? Masih itu apa ya, FYI itu menjadi pokok pembicaraan di prodiku sekarang, karena kan dengan perkembangan yang kayak gini kita cuma bermodalkan kebudayaan seni-seni yang bisa dibilang kolot gitu ya. Jadi kayaknya kurang deh gitu. Terus untuk stigma jurusan lain itu dibanding jurusan lain itu dibilang jurusan seni itu sering dicampain kayak mau jadi apa sih, contoh juga seniman gitu. Nah itu sekarang itu, Kak. sering banget seniman itu kan sekarang di zaman sekarang tuh seniman kurang apresiasi kan dari pemerintah. Jadi kayak aku tuh tertantang gitu supaya bisa memecahkan stigma kayak gitu. Tapi kalau dibicarain di luar itu masih banyak kok yang ngebahas kalau jurusan seni budaya tuh bakal nggak jadi apa-apa kayak gitu. Nah, kalau ada nih adik-adik dari SMA atau SMK yang sekarang lagi galau nih Kak, pasti kan mau milih kuliahnya jurusan apa. Terus mereka tuh kadang ada yang suka seni, tapi kayak mereka tuh takut sama masa depannya, apakah terjamin atau enggak. Jadi mereka tuh pasti milih apa yang lebih menjaminkan di masa depan. Apa yang ingin Kak sampaikan ke mereka untuk yakin kalau emang kalian di seni ya pilih aja itu gitu. Iya. Mungkin kalau untuk adik-adik yang emang tertarik di seni nanti, nggak apa-apa, jalanin aja, karena ya namanya takdir ya, kita nggak tahu kan. Seniman, apalagi sekarang kita udah bisa yang namanya melakukan kolaborasi dengan memperkenalkan seni itu ke dunia luas gitu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau menjadi seorang seniman, dijalanin aja dengan tekun dan dengan kita tuh harus punya visi dan misi yang yang teguh gitu, yakin gitu. Pokoknya yakin aja deh. Kalau belum flashback sedikit nih Kak, masih inget nggak penampilan pertama Kakak di depan banyak orang tuh? Masih sih. Boleh diceritain nggak? Oke. Pertama kali aku tampil di depan banyak orang itu, yang pertama ya pasti gugup, nervous, kayak bahkan untuk perform pertama kali tuh aku banyak ngekrek di suara, banyak pokoknya kejadian yang nggak mengenakan itu banyak banget kejadian. Ya, tapi gimana cara Kakak? Pasti ada yang membuat kuat kan? Siapa yang mendukung untuk kuat? Oh. Yang mendukung sih banyak, dari keluarga, dari temen juga banyak. Yakin aja kok, suara kau tuh bagus kayak gitu. Yakin aja bisa gitu. Terus ada juga seseorang orang yang spesial ya. Kakak pernah nggak ngerasain capek itu mempertanyakan diri sendiri pas mau tampil nih, pasti ada kan nervous gitu kan. Terus bisa nggak gitu. Gimana cara kakak ngendaliin diri sendiri gitu? Kalau aku sih, kalau dibilang ngendaliin diri sendiri itu kurang ya, karena kalau misalnya aku ngerasa capek tuh pasti aku nyari seseorang buat cerita gitu, ini harus aku lanjutin atau enggak ya,
harus gimana nih ntar ke depannya. Kalau aku berhenti di tengah jalan tuh kayak gimana. Aku tuh lebih suka dengar masukan orang gitu. Kayak kau tuh harus tekunin ini, nggak boleh nyerah di tengah jalan kayak gitu, sih. Aku lebih ke dukungan dari orang luar. Berarti emang harus cerita ya Kak, nggak bisa dipendam sendiri Iya. kan. Ada emang orang yang bisa mendam sendiri, Jadi tuh ada yang mencerita. itu tuh kalau mendem sendiri tuh ntar jadinya kayak stres sendiri gitu. Dan lama-lama juga bakal down kan, bakal ya putus di tengah jalan akhirnya. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke pengalaman yang luar biasa nih. Aku pernah melihat nih kakak pernah tampil di PKB, di bagian di PN-nya ya, di PN-nya ya. Iya di pet nya. Terus boleh diceritain ya awalnya itu bisa dipercaya tampil di sana tuh gimana dan pasti gimana sih rasanya pas pertama kali ditunjuk itu buat ikut ke sana? Jadi pertama kali aku masuk ke dunia gerong ini awalnya di semester 1. Itu ditanya sama dosen, kamu ini basic seninya di apa gitu. Aku bilang basic seninya sih di vokal pak. Gitu. Terus ayo coba yuk ikut gitu. Ikut kemana pak? Ya ikut aja dulu. Awalnya kan deg-degan kayak ikut apa nih, ikut apa gitu. Tapi ternyata diajak ke salah satu pura apa namanya? Di Batur, Pura Batur. Di situ dikasih mau nggak ikut ngejob apa pak? Gerong aku kan nggak awalnya belum tahu itu gerong itu apa. Terus tuh bapaknya bilang gerong itu orang yang nyanyi tapi dengan iringan gamelan kayak gitu. Baru terus tuh bisa nggak ditantang deh kayak oh nyoba hal baru oke lah gitu. Jadi aku terima kan tuh. Terus setelah lama masuk di seni di semester 4 atau 5 ya, aku kan ada penjurusan seni. Nah di sana aku milih masuk ke seni vokal. Disitulah aku ditantang lagi buat ikut di Sesendon PKB, Sesendon Bandung Rangki namanya. Di situ di pet Ayu. Tuh. Perasaannya sih awalnya kayak gugup ya, bisa nggak, masalahnya event gede kan. Jadi kayak gimana nih. Terus cerita ke orang tua ngasih dukungan, coba aja nyari pengalaman gitu. Akhirnya mau kan. Dan itu tuh aku tuh latihannya tuh nggak, biasanya orang mau ikut PKB kan dari 5 bulan yang lalu atau dari setahun yang lalu gitu. Aku nggak, cuma latihan 10 kali. Langsung di bulan Juli langsung pentas gitu. Dan situ dah kayak keringat dingin, gimana nih bisa nggak ya gitu. Tapi ya akhirnya bisa dijalani. Bisa gitu. lancar kak. Tapi nggak ada hambatan kan? Hambatannya ada sih waktu di latihan kedua. Itu tuh kayak aku tuh nggak bisa maksudnya sebagai gerong dan penabuh itu kan harus ngebangun chemistry ya. Biar nanti penampilannya kelihatan nggak kaku, nggak gagu gitu. Tuh di situ tuh bangun chemistry sama penabuh benar-benar susah. Karena penabuhnya tuh kan lebih banyak ngeboye ya gitu. Ngeboye kayak dibercandain apa sih, oh falas gitu. Di situ kayak ngebuat down, tapi akhirnya dosennya bilang jangan dihirauin teman-teman penabuhnya, emang kayak gitu kok caranya mereka buat ngebangun semangat dari teman-teman kayak gitu. Itu akhirnya dijalanin bisa. Dan di latihan Hamin 3 pentas itu sempat ada kendala di aku sendiri. Kenapa? Suaranya hilang, dehidrasi ringan, kayak benar-benar nggak mau keluar suaranya. Itu benar-benar panik kan, udah berobat kesana sini. Sempat bilang mau mundur dari pentas event itu, tapi coba nggak usah, coba aja dulu minum obat. Dikasih gini lah sama dosen, sampai dosen ngasih aku obat apa namanya tuh aku lupa. Dosen aku ngasih aku obat dan astungkarinya H-1 sih. Itu sih kendala yang paling berat. Oh, udah latihan ya? Iya. Kayak udah Hamin 3 itu. Hamin 1-nya sembuh, coba latihan sekalian gladi, pembinaan kan. Oh, suaranya stabil. Syukur ya. Nih,
dari aku sendiri Kak, sebagai mahasiswa teknologi pendidikan nih, aku sehari-hari itu kan lebih dekat sama media digital nih dan teknologi, sementara Kakak itu lebih banyak berkarya di dunia seni. Iya. Menurut aku, eh, gimana sih cara Kakak? Menurut Kakak, Ya nggak apa. menurut Kakak itu apakah teknologi sama seni itu bisa berjalan berdampingan gitu? Bisa, sangat bisa. Karena kita ya sebagai Gen Z itu kan nggak tabu lagi soal TikTok kayak gitu tuh. Kita bisa mengkolaborasikan seni dengan teknologi itu. Misalnya kayak aku ada program kerja di Hima, itu namanya kegiatan apa namanya? Apa sih ya? Lupa program kerja aku sendiri. Pokoknya kegiatan kolaborasi seni dan teknologi. Kayak kita tuh bikin tren-tren baru dari apa ya? Dari kesenian gitu. Kayak misal teman-teman aku nih baru belum lama ini buat tren tari kayak gitu di TikTok. Banyak kan gen kita gitu kan merasa kayak FOMO-FOMOan gitulah. Banyak yang ikut. Nah, dari situ kita bisa juga sekalian ngenalin budaya kita ke seni, kita ke Ke dunia ya dunia Kak. Tapi kadang kan media sosial tuh sekarang banyak yang pakai ini Kak. Entah kadang kita udah mempromosikan budaya kita, tapi kadang yang lebih dominan itu malah budaya luar yang masuk ke kita. Contohnya tuh banyak dance dan TikTok malah mengalahkan budaya kita. Gimana nih Kak? Itu sih tantangan ya. Tapi aku sebagai seorang ya yang nanti akan jadi seniman gitu, aku punya prinsip kalau kita nggak bakal gini apa namanya, kita nggak bakal turun, nggak bakal hilang kalau kita bisa memperkenalkannya dengan apa namanya, suasana baru kayak gitu. Misalnya kita kayak kan banyak tuh sekarang sound TikTok yang dikolaborasiin dari sound Bali langsung ke sound dance Brasilia kayak gitu. Nah, kayak gitu kita sebenarnya masuk ke kreativitas aja sih, biar budaya kita tuh nggak makin mendelep gitu. Nah, dengan perpaduan yang tadi Kakak bilang tuh kan ada yang gamelan diubah jadi dance Brazil itu, apakah itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman sekarang? Itu tetap relevan nggak di budaya kita atau malah mengubah budaya kita, karena kita kan mengikuti alur yang semakin berkembang nih, tapi kita masukin budaya kita, jadinya itu tuh budaya kita tuh tetap budaya kita atau itu malah campuran gitu loh? Kalau itu sih bisa dibilang campuran ya jadinya ya. Kalau kita kan ketat sama pakem ya. Jadi kalau di seni di Bali itu ketatnya di pakem. Bahkan orang-orang tua tuh bakal marahin kita kalau apa nih nggak sesuai pakemnya, nggak inilah kayak gitu. Tapi at least mereka tuh tahu kalau kita punya budaya gitu. Tapi menurut aku sih relevan aja. Relevan ya. Kalau misalnya nih Kak, 20 tahun lagi nih, anak-anak Bali tuh jarang mengenal seni tradisional karena udah ada campur-campuran gitu. Ada nggak kekhawatiran Kakak sekarang untuk jadi anak seni gitu? Ada ya, soalnya gimana ya, kembali lagi kayak yang tadi aku bilang, seni itu bakal nggak seterkenal itu kalau kita nggak bisa mengemasnya dengan hal-hal yang baru gitu. Kita nggak bisa kolabin seni dengan teknologi gitu. Tapi dari aku sendiri apa ya bilangnya, dari aku sendiri sih khawatirnya anak-anak sekarang itu kayak apa ya, lebih mau ngikutin yang ada campuran-campurannya gitu aja, nggak mau ngikutin pakem. Tapi syukurnya sekarang ya aku banyak ngelihat entah dari teman-teman pergaulan aku, circle seni aku aja atau enggak, tapi mereka bilang banyak kok orang awam yang mau belajar seni sesuai pakemnya gitu. Tapi generasinya banyak sekarang, masih ada yang emang ditunjukkan untuk pengen tetap belajar nih. Apa ya bilang? Apa pendapat Kakak nih yang
anak muda yang sebenarnya ingin belajar budaya tapi mereka tuh ada yang nggak dikasih ruang gitu. Dan itu dari aku sendiri sih bingung juga ya, karena kan banyak pengalaman teman aku ini sebenarnya dia tuh benar-benar tertarik sama seni, tapi dia tuh nggak dikasih kesempatan sama orang tuanya gitu. Terus dengan keterbatasan yang kayak gitu, dia tuh mengikuti mau orang tuanya, tapi satu sisi dia tetap menjalani hobinya kayak gitu. Misalnya kan dia tuh disuruh kerja jadi apa kayak gitu, dia tetap kok ngambil sampingan sebagai penabuh kayak gitu, tetap menjalankan kewajiban, keinginannya dia menjadi seorang seniman kayak gitu. Pendapat aku sih jalanin aja. Karena bakal berdampingan juga dengan sendirinya gitu. Apalagi anak Gen Z sekarang tuh banyak banget ngambil kegiatan ya nggak sih? Kayak apa ya, Gen Z kan? bisa disambilan kayak kita tuh diam kalau sakit aja. Iya, aduh, kayaknya itu relate banget sama anak Gen Z sekarang ya. Kita tuh diam kalau sakit aja. Sakit pun kita masih bisa ngambil kegiatan kan? Iya, betul. Nah, masuk kita ke fun session nih Kak. Sekarang kita masuk ke sesi cepat. Jawaban yang pertama kali Kakak terlintas aja deh. Oke. Ya. Lebih deg-degan tampil di PKB atau presentasi di depan dosen? Kalau aku sih di presentasi depan dosen. Kenapa? Karena kalau PKB itu kan emang udah basic ya, udah sering-sering ngejalanin kayak nyanyi-nyanyi gitu, ketemu orang luas yang kita nggak kenal kan, jadi oke-oke aja. Nah kalau dosen itu kan udah kita kenal nih, takutnya kita ada salah dikit dijudge kayak gitu, itu sih. Makanya lebih gugup presentasi depan dosen daripada tampil di PKB. Oke, lanjut. Lebih pilih latihan sehari-hari dan setiap hari tanpa ada waktu untuk nongki atau scroll TikTok lah, atau lebih baik revisi tugas tanpa henti? Aku lebih milih latihan sih. Kalau revisi tugas tanpa henti, nanti ujung-ujungnya kita stres gila ntar. Mending latihan aja kan, bisa ketemu sama teman-teman kayak gitu. Betul ya. Kakak nih sekarang kan ada di Indi Gerong dan kakak emang suka di bagian nyanyi nih. Ya. Tarik suara. Pasti ada dong artis atau idola kakak? Ada. Aku kalau dari internasional ya, aku tuh sukanya Ariana Grande karena banyak cengkok-cengkoknya gitu kan. Ariana Grande. Terus kalau dari lokal Bali, aku suka Dek Uli yang kayak gitu-gitu. Ada, berarti udah pernah ketemu sama Dek Uli? Ketemu sih belum pernah, tapi kalau nonton dia nyanyi pentas itu pernah. Belum ya? Belum. Aduh, nggak pernah. kapan ya mungkin ketemu? Ya, semoga. Pasti ada aja. Nih kalau kakak disuruh ngajak anak muda untuk belajar budaya dalam satu kalimat, kakak bakal ngomong apa nih sama mereka untuk tetap belajar budaya? Ngomong apa ya? Tetap semangat. Jalanin aja gitu. Jalanin aja. Ngalir aja ya? Ya ngalir aja. Pokoknya semangat aja. Kalau emang itu maunya kalian, jalanin aja. Jangan kayak kalian pikir jauh-jauh mikir gimana ntar tanggapan orang lain tuh nggak usah dipikirin. Pokoknya ikuti apa yang kalian mau dari diri kalian sendiri gitu. Oke. Wah, gak kerasa Kak ya. Obrolan kita udah benar-benar membuka sudut pandang baru. Ternyata anak muda yang memiliki dunia seni itu bukan tertinggal zaman. Justru dibutuhkan keberanian, konsisten, dan rasa cinta terhadap budaya agar warisan yang kita miliki itu tetap hidup kan. Hari ini kita belajar bahwa teknologi dan budaya itu bukan untuk dipertentangkan. Keduanya itu bisa berjalan berdampingan teman-teman, saling melengkapi dan sama-sama berperan dalam membangun masa depan. Terima kasih ya buat Kak Rifa yang udah berbagi cerita dan pengalaman dan inspirasi kepada kita semua di sini. Semoga perjalanan Kak Rifa di dunia seni semakin sukses dan terus menginspirasi lebih banyak generasi muda. Dan buat teman-teman yang udah menyaksikan podcast ini, semoga setelah obrolan kita hari ini, kita jadi semakin sadar bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi tanggung jawab kita semua. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.
Tetap semangat berkarya dan jangan pernah malu untuk bangga dengan budaya kita. Dah.